أنعمت عليهم. Oh, tutup. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di dalam Fatihah itu surat yang terkandung berbagai macam ilmu, di antara ilmu usuluddin. Di antaranya lagi ilmu furu', ilmu tentang hukum halal haram, hukum makruh, ada lagi hukum hak dan hukum batil. Di dalam Al-Quran ada hukum apa? Hukum hak dan hukum batil. Kalau tentang yang tadi dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, siapa jalan-jalan orang yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Kata Al-Imam Maraghi di dalam Mufassir, Imam Maraghi dalam Jami'ul Jawami, di dalam beberapa tafsir dinyatakan bahwa ini adalah babun nubuwah, bab-bab Nabi. Di dalamnya al-sirun Nabi Muhammad sallallahu alaihi, berarti jelas bahwa ada dalil dalam Al-Qur'an, bahkan bukan tentang Nabi Muhammad, 25 nabi yang wajib kita tahu, di dalamnya harus kita baca. Wa qasasnahum Muhammad wa lam naqsushum ba'da. Allah banyak ceritakan dalam Al-Qur'an. Allah ceritakan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi ini, Nabi Idris, Nabi Hud, ada yang ulul azmi, ada nabi-nabi, ada orang soleh di dalam Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad ada di dalam Al-Quran. Perdebatan panjang antara surat Al-Fatihah. Apakah surat Al-Fatihah ini pernah diturunkan sebelumnya di zaman Anbiya, di sebelum nabi-nabi yang sebelumnya, melalui riwayat hadis yang begitu panjang, melalui riwayat perdebatan ulama yang begitu panjang, dan memutuskan bahwa surat Al-Fatihah belum pernah diturunkan di bangsa Israel maupun di bangsa Nasrani, baik di dalam Taurat maupun di dalam Zabur maupun dalam Injil, belum pernah diturunkan. Hanya surat ini diberikan kepada Nabi besar Muhammad terkenal dengan Sab'ul Masani. Itulah para hadirin, Nabi Muhammad menganjurkan banyak sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengenai perkembangan perjalanan Maulid Nabi Muhammad atau salawat ini, bedanya kita itu membaca Maulid Nabi. Seorang imam besar berkata, orang imam besar ini ngomong, kata beliau, manusia itu ada 3 jenis. Manusia ada 3. Wongku enok enten telu. Model-model manusia ada 3. Yang pertama, rajulun yadri. Apa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang mengenal dirinya dan dia tahu tentang dirinya. Paham betul? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang mengenal dirinya dan dia tahu tentang dirinya. Artinya gini, para hadirin, dikasih contoh. Yang tahu kalau diri kita geblek siapa? Yang tahu diri kita tukang maksiat siapa? Yang tahu diri kita ngenteng siapa? Bisa saja kita ke masjid pura-pura. Bisa saja kayak Habib Umar ini pura-pura pakai imamah, nggak taunya di rumah masukkan mabok. Kan bisa saja, bisa banget. Bisa saja sampai yang di sini pura-pura lemas, tapi di rumah sholat tahajud ya terus kan mungkin. Jadi manusia itu paling tahu tentang dirinya, tentang kebohongan dirinya, tentang dosa dirinya, tentang bodohnya dirinya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika al-ulama. Fadzalika al-ulama. Kalau dikenal dengan dirinya dan tahu tentang dirinya, dia tahu kalau dirinya berilmu atau tidak berilmu. Itu model jenis pertama. Fadzakirun. Kenapa? Fas'alu. Maka kalian sekolahlah dengan dia, belajarlah dengan dia, tuntutlah ilmu dengan dia, dan hormati dia. Kenapa? Kalian kalau ingin menghormati orang, cari orang yang tahu tentang dirinya dan mengerti tentang jiwanya. Baru dia bisa mengerti tentang orang lain.
Yang kedua, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang dia mengerti dirinya dan dia tahu kalau dirinya tidak mengerti. Paham ya? Oi, Bu. Rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tahu tentang dirinya dan dia tahu kalau dirinya tidak mengerti. Contohnya siapa? Satu, para hadirin. Udah tahu nggak punya buku Sintudurar, nggak mau beli. Wadhalika nas fasiduhum. Inilah manusia, inilah masyarakat tahu kalau dirinya nggak mengerti, tapi dia tidak mau berusaha untuk ini masyarakat. Itulah salah satu kesalahannya hadis. Tapi yang paling parah yang model ketiga, yang model kedua paham nggak? Hadis wadhalika nas fasiduhum, beri petunjuk mereka. Sampai belum bisa sholat, boleh belajar ilmu fiqh. Sampai belum bisa tentang zakat, harta sudah banyak, boleh tanya kiai, tanya Pak Nyoto, tanya beliau, tanya ketua Ansor. Kulo ini kok belum nyetor haji, padahal uang saya ini di bank 4 miliar di bank kiri. Mobil saya 9, mobil-mobilan. Ini masyarakat itu pura-pura pura-pura nggak tahu. Diulang maulid itu supaya tahu. Apa sih isinya? Bagaimana sih isinya? Tentang kandungan apa dalam isinya? Bagaimana mau diberikan tahu? Bukunya aja belum punya. Makanya oleh karena itu saya himbau kepada semua jamiah bahwa Habib Umar itu pengennya setiap jamiah punya hadroh. Saya tadi mainnya rame-rame. Lihat, tangannya satu, pukulannya bisa bergerak. Itulah Indonesia. Ini beliau ini bukan orang Islam. Beliau bukan orang Islam. Duduk bersama-sama kita, ikut dalam rangka kemerdekaan, mendengarkan, saling menghormati. Begitu juga hadroh. Dipukul satu, yang satu tak pukulannya, yang satu lagi hitung, sehingga menimbulkan satu buah irama. Satu buah irama, takbir. Ini adik-adik ya, jangan salah mukul. Kamu harus belajar betul-betul, sebab pukulan itu yang bunyi tak dengan dung itu ada yang membuka lataif, ada yang memanggil syaitan rajim. Hati-hati. Jadi yang satunya bisa membuka telinga kuping kanan dan menutup kuping kiri. Yang satunya lagi menutup kuping kanan, pukulannya kalau salah, menutup kuping kiri. Artinya orang bukan dapat hidayah, malah marah-marah. Oposisi pukul-pukul, koyok-ngolok, kupingku sakit. Makanya salawat kurang berarti di mana-mana kampung kenapa? Orang kupingnya sakit. Kok jurnalisnya sakit? Aku kupingku ya. Iyo, dong. Asal pukulannya dia. Amin. Blok, ambil palu. Belajar ya. Masyarakat itu sudah tahu kalau dirinya nggak tahu, diulang-ulang. Nggak mau belajar. Yang paling parah, yang ketiga manusia modelnya. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga ini udah tahu goblok. Bodoh. Dan dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Ini katanya ulama, mereka itulah al-juhal. Orang bodoh dinamakan nama ulama, orang yang hatinya mati, farfadu, tinggalkan wala jalisu minhum. Jangan duduk dengan mereka, karena orang yang istiqomah dalam kebodohan adalah penyakit hati dan penyakit menular buat masyarakat. Istiqomah kan biasanya di masjid. Istiqomah kan biasa di masjid. Kalau istiqomah itu zikir biasanya. Ada juga istiqomah dalam kebodohan. Istiqomah tetap biar bodoh, biar keren. Siapa mereka? Orang yang nggak mau berusaha belajar baca Al-Qur'an. Itu namanya orang yang istiqomah dalam kebodohan. Nanti cuek baru. Kalau matanya udah nggak bisa lihat sinetron, nggak seperti itu gambarnya. Wah,
Gak bisa ngeliat sinetron, lidahnya udah gak ada giginya semua, baru mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Demen betul kalau tua baru tombang. Anda juga terima apa adanya. Qanaatun bil jahli, istiqomatun bil jahli, wa qanaatun bil jahli. Saya mah terima pemberian Allah, memang saya mah nggak paham tuh keren amat. Kalau malaikat dikubur bisa disogok, dari kemarin saya sogok. Malaikat nggak bisa disogok, Tuhan nggak bisa dibohongin. Kalau Tuhan bisa dibohongin, udah korupsi kita. Korupsi amal. Ya adik-adik ya. Makanya orang seperti ini yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, artinya sabodo. Apa akan maulid itu? Aku sih lebih seneng ngelem, lebih enak aku. Wah, senang ngelem. Malah jahat lagi sama orang maulid, sama orang yang baca solawat bid'ah, solawat haram. Orang yang kumpul baca solawat itu semuanya masuk neraka, termasuk Pak ini masuk neraka semua. Pokoknya kita siksa aja kerjaan yang ada lagi. Nggak ada kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah tuh nggak ada, kok siksa aja. Nah baru saja kita mengadakan kemerdekaan Republik Indonesia. Indahnya Indonesia yang satu malam karung. Di Arab Saudi ada malam karung nggak? Ada malam karung. Di Saudi nggak ada malam karung. Di Hadramut nggak ada malam kelereng, apa makan kelereng gini nih. Makan kerupuk. Mau ibu saya ceritakan asal muasalnya kerupuk, makan kerupuk. Nangis juga kalau dengar makan kerupuk. Kalau dengar asal muasalnya makan kerupuk, Bu, itu pasukan tentara kita Bu nggak pernah makan digantungin kerupuk, Bu. Sama pasukan Jepang. Kalau pasukan kita mau makan, Bu, disuruh tangannya diikat, kakinya diikat, disuruh ambil kerupuk. Kabelnya sama mereka digini, Bu. Ditinggiin, nggak dapat. Padahal pasukan kita belum makan, sudah begitulah. Kalau mereka nggak dapat, tersungkur jatuh, langsung dicambutin sama pasukan Jepang. Itu sejarah yang perlu diingat dan jangan pernah dilupakan. Yang kedua, balap karung. Maaf Bu, itu balap karung, tangan kita tuh kemarin betul, kakinya diikat, tangannya diikat, betul. Seperti itu. Disuruh balap karung, perlombaan ditontonin sama tentara Nippon. Ayo balap karung, begitu sampai bosnya diambil senjata. Yang kalian ditembak. Kok tega-teganya ada orang bilang gak perlu hormat bendera merah putih, itu haram, tidak anjuran dalam Islam. Islam itu gak ada. Kalau saya jadi pemerintah, demi Allah, saya keluarkan dari negeri ini. Bukan Islam saja yang merdekakan negeri ini. Orang kafir ikut, orang-orang Nasrani ikut, orang Bali ikut, Hindu, Buddha semuanya ikut yang merdekakan negeri ini. Jenazahnya di mana-mana, satu jengkal juga banyak. Setiap jengkal negeri ini ada jenazahnya para pahlawan. Enak aja main ngomong. Makanya dianjurkan sama guru-guru kami kalau bisa pasang bendera bukan 2 Agustus setiap hari. Kenapa di atas rumah kita ada bendera diikat? Saya tanya sama bapak saya, Pak, kenapa di rumah kita ini ada rumahnya diikat? Nah, dulu di atas rumahnya harus diikat. Kenapa? Supaya kalau dibom dengan Jepang, ketahuan masih rumahnya orang Indonesia. Kenapa kalau babi? Itu haram, murakat, buatannya murid-murid yang boleh jalani, enak aja. Itu menandakan bahwa Indonesia padi dan kapas, bahwa negeri ini tidak akan pernah direbut. Ya paham. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak, kalau jangan sembarang lantak sulit begitu. Kita nggak berjuang sama deh, dari masih asli. Seharusnya kita lebih bangga lagi kepada mereka. Malu, kita malu. Pakaian kita bekas dari mereka, baju kita bekas perjuangan mereka, handphone bekas perjuangan mereka. Kok malah ini diketawain? Yang balap, kalau ngadu ayam jangan, nggak ada zaman sekarang ngadu ayam. Ngadu ayam nggak ada. Itu Nippon kejamnya setelah mati. Itu perempuannya seret-seret, berkosain semua bareng rame-rame.
syuhada. Dan dinyatakan di Makkahul Mukarramah di Hadramut di Mesir bahwa orang Indonesia dinyatakan matinya mati syahid. Matinya orang Islam mati syahid, dan seluruh yang bukan Islam matinya dalam keadaan pahlawan pejuang dan harus dihormati. Kalau kita mau katakan makan pahlawan, al-fatihah ila arwahi amwatil muslimina wal muslimat. Bagi yang bukan itu berdoa menurut agama masing-masing, karena Tuhannya tetap punya Tuhan masing-masing. Dengan keyakinan lakum dinukum, nggak menghormati Al-Quran. Kalau kata Allah, lausikna kata Allah, kalau aku ingin kujadikan kalian satu, sehingga kalian tidak bertengkar dan bercerai-berai kata Allah. Tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah kepingin agama cuma satu, kalau Allah kepingin disatukan hati itu, wa inna ba'dana salah tabila. Kalau saya ini, saya ganti kalian dengan yang baru. Mau diganti dengan baru? Mau apa enggak? Ayo sahabat kalau nggak mau, Habib aja nggak mau. Nggak mau. Tuhan kalau marah diganti sampai yang baru, produksi baru dihabisin semua. Cukup dengan angin dan air. Bisa. Nggak bisa nahan angin pakai tenaga dalam. Nggak bisa ya. Yang mau yang zikir, mau ulama, mau habib, sapu habis. Na'udzubillah. Allah sudah berjanji, wa makana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim ya Rasulullah. Bagaimana aku mau mengajak umatmu sedang engkau ada di tengah-tengah mereka, sedangkan engkau ada di kampung-kampung, bacakan ya Nabi salam alaikum.